Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Isram. Semoga yang menyaksikan video ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam kondisi sehat walafiat, amin. Yang sedang melaksanakan aktivitas semoga diberi kemudahan dan kelancaran tentunya. Nah, situasi pandemi Covid saat ini, mari kita jaga kesehatan dan taat terhadap protokol kesehatan ya Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait pinjol atau pinjaman online atau fintech, financial technology ya. Perusahaan pinjol ada dua kategori ya, ada yang ilegal dan ada yang legal, resmi dan tidak resmi. Yang resmi ini itu terdaftar, tentunya mereka patuh, taat dan tunduk terhadap aturan yang diterbitkan oleh otoritas jasa keuangan ya, atau perbankan lainnya. Nah, ada juga yang ilegal atau tidak resmi. Nah, namun belakangan ini perusahaan yang bergerak pada jasa pinjaman uang secara online ya, baik itu resmi maupun tidak resmi, legal dan ilegal, mendapat stigma yang negatif di lingkungan masyarakat. Pasalnya ada oknum penagih atau debt collector melakukan tagihan dengan cara-cara yang tidak manusiawi, arogansi dan ekstrim, sehingga membuat masyarakat berstigma negatif terhadap pinjol ya. Nah, penting untuk kita ketahui bersama bahwa tidak semua perusahaan yang bergerak di jasa pinjaman uang secara online itu melakukan penagihan dengan cara-cara yang arogan. Ada juga yang baik, melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan juga humanis. Jadi jangan digeneralisir ya. Kita harus pahami dan sepakat ya, bahwasanya tidak semua perusahaan pinjol melakukan penagihan dengan cara-cara yang arogan ya, tapi mereka ada juga yang baik ya. Oke ya, clear ya sampai di situ. Lalu Bapak Ibu sekalian, perusahaan fintech atau online pinjol ini begitu mudah ditemukan di mana-mana ya, baik itu di media sosial bahkan di iklan-iklan lainnya. Bahkan ada juga yang pasang iklan di tiang-tiang listrik, di dinding-dinding rumah, di pagar-pagar tembok, bahkan ada di pohon-pohon kayu sekalian ya, mencantumkan nomor ini yang silakan hubungi nomor ini kan gitu. Lalu syaratnya mudah, 1-2 menit atau 5 menit uang langsung cair. Nah, ini yang jadi persoalan ketika uang yang dimohonkan itu 2 juta, turunnya 1.600.000 atau 1.200.000. Yang jadi pertanyaan, sisanya kemana? Kan gitu. Lalu ada yang customer atau nasabah mengatakan katanya itu untuk administrasi ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan, apakah potongan ini sudah sesuai dengan prosedur atau tidak, kan gitu. Nah, ini lalu kemudian ketika ada yang nunggak ya, dihubungi, ditelepon, di WhatsApp dengan cara-cara yang kurang baik. Nah, ini yang jadi soal ya, ada bunga, ada biaya keterlambatan, ada denda, itu di luar pokok. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi Bapak Ibu sahabat sekalian ya, kemarin ada yang WhatsApp saya bahasanya begini, Pak, ini saya tidak nyaman sekali, saya resah ya, selalu diancam, diintimidasi, bahkan ditakut-takutin. Nah, itu. Lalu pertanyaan berikutnya, dia bisa nggak oknum debt collector atau penagih utang ini kita laporkan? Lalu bagaimana cara melaporkannya? Saya jawab, bisa.
bisa kok dilaporkan ya. Ini pertanyaannya, bisa tidak perusahaan pinjol atau oknum debt collector dilaporkan ke polisian? Saya bilang bisa ya. Kumpulkan bukti-buktinya, saksi-saksinya, dan selama permasalahan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana, nah, itu bisa kita laporkan ke kepolisian. Nah, itu bisa kita perkarakan. Lalu bagaimana cara melaporkannya? Nah, begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menerima telepon dari petugas penagih utang dari pinjol, ya, diangkat aja ya, lalu direkam. Ketika ada kalimat atau bahasa yang kurang etis untuk didengar yang dikeluarkan oleh oknum tersebut ya, sama ada bahasa intimidasi, ancaman, kekerasan, bahkan bentuk teror ya, itu fungsinya untuk direkam ya, direkam. Lalu kemudian kita bisa membuktikan nanti. Lalu ketika ada WhatsApp atau pesan SMS yang masuk ya, percakapannya di situ yang kurang baik untuk dibaca, bentuk teror, ada video, foto-foto yang diedit ya, intimidasi dan lain-lain sebagainya yang sifatnya menyerang harkat martabat, bahkan merendahkan ya, Bapak Ibu ya, di screenshot saja ya, di screenshot, dan itu kita jadikan bukti nanti untuk buat laporan. Lalu kemudian kumpulkan atau siapkan saksi-saksi ketika ada yang dari saudara, dari adik, Bapak Ibu atau siapapun itu yang mendapat ancaman atau pesan berantai yang sama ya. Nah, itu dijadikan sebagai saksi. Nah, setelah kita kumpulkan semua rekaman, screenshot, saksi-saksinya, baru kita ke kantor polisi ya. Lapornya di Polres, kepolisian resort, jangan di polsek ya. Ya mungkin kalau di polsek ada keterbatasan SDM atau keterbatasan alat ya, kekurangan. Jadi kita ke Polres atau ke Polda berdasarkan domisili hukum masing-masing Bapak Ibu ya, berdasarkan domisili laporkan ya, sampaikan di situ dulu ya. Kalau di situ kan ada piket, yang bagian piket, nanti bagian piket merekomendasikan pasal-pasal sekian, pasal apa yang hendak diterapkan terhadap oknum debt collector yang menimbulkan atau melakukan perbuatan yang kurang nyaman terhadap ibu. Lalu diarahkan ke SPKT ya, sentra pelayanan kepolisian terpadu. Di situ saudara, Bapak Ibu sekalian, uraikan kronologinya secara jelas dari A sampai Z, jangan sepotong-potong ya, uraikan secara utuh agar yang mendengar itu dapat memahami persoalan yang sebenarnya ya. Jadi seperti itu ya cara melaporkan ya, kumpulkan bukti-buktinya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, penting juga untuk kita ketahui bersama bahwa terkait persoalan utang piutang atau pinjam meminjam itu masuk dalam kategori perdata. Itu ranahnya perdata ya. Jangan kemudian perusahaan yang bergerak di jasa pinjam uang secara online menakut-nakuti nasabahnya atau customernya yang gagal bayar atau belum sanggup bayar. Ditakut-takuti bahwasanya akan dilaporkan secara pidana ke kepolisian. Ya, menurut hemat saya itu tidak mungkin diterima karena ini kan ranahnya ranah perdata. Ya, utang piutang loh. Apabila Bapak Ibu pemilik perusahaan mengalami kerugian ya, silakan lakukan upaya-upaya yang telah diatur berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu ya lakukan gugatan secara wan prestasi di pengadilan negeri. Negara menjamin dan memfasilitasi ya, lakukan gugatan di pengadilan negeri. Jangan kemudian nasabah atau customernya ditakut-takuti secara
ancaman atau pidana, akan dilaporkan ke kepolisian karena tidak mengembalikan uang atau meminjam uang lalu kemudian apalah sebagainya. Ya, jadi jangan melakukan tindakan hukum di luar hukum, justru malah menimbulkan akibat hukum yang baru. Kalau Bapak merasa dirugikan, ya silakan tempuh upaya hukum, ya, lakukan gugatan prestasi ke pengadilan, ya. Kalau dia melakukan metode penagihan dengan cara yang kasar, ekstrim, ya, tentunya yang mendapat perlakuan yang kurang baik, ya, punya hak juga untuk membuat upaya hukum atau dengan cara melaporkan ke kepolisian, ya, terkait apa, pelanggaran atau undang-undang ITE dapat dijerat. Nah itu, ya, gitu ya. Jadi ini ada saling keterkaitan. Bukan berarti utang piutang terus kemudian kita laporkan secara pidana atau mengancam, menakut-nakuti nasabah atau customernya. Tidak seperti itu, ya. Harusnya lakukan upaya gugatan. Nah, kalau orang merasa hak-haknya dilanggar, ya masing-masing punya hak juga untuk melakukan upaya hukum, termasuk customer tadi ketika diancam, diintimidasi, diteror, video-videonya atau data-datanya disebar kemana-mana, maka dia punya hak untuk menuntut laporan, ya, membuat laporan ke kepolisian, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kesimpulannya terkait cara membuat laporan, ya, kumpulkan bukti-bukti, rekam, screenshot, dan siapkan saksi-saksi, laporkan ke wilayah hukum atau domisili hukum masing-masing, ya. Kalau perlu ke Polres dan Polda. Lalu perkara utang piutang bukan kategori pidana tapi masuk dalam kategori perdata, ya. Itu jelas, ya, semua Bapak Ibu, ya. Mungkin sekian dari saya, apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat, ya, menambah referensi dan kasana keilmuan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.